Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Kita masuk pada pertemuan kedua di mata kuliah inovasi dan kewirausahaan dengan judul Globalisasi dan Inovasi Teknologi. Nah, globalisasi dan inovasi teknologi di dalam entrepreneur itu bagaimana sih pengaruh globalisasi terhadap bisnis kita. Next, kita nanti yang ini bisa Anda baca fitur bisnis internasional, bisa dibaca globalisasi, bisa dibaca next lagi ya. Jadi apa itu globalisasi? Terjadi perubahan pasar secara multinasional. Next lagi, jadi di mana perusahaan itu di mana perusahaan itu melakukan perdagangan internasional baik di Asia maupun Eropa. Nah, adanya tren ketergantungan ekonomi, budaya, politik antar negara, ekonomi semakin besar sehingga globalisasi pasar itu dan globalisasi produksi mempengaruhi bisnis kita. Nah, di sini tugasnya kita sebagai entrepreneur bagaimana melakukan satu inovasi untuk menghadapi globalisasi pasar. Globalisasi pasar di mana semua preferensi selera konsumen di pasar seluruh dunia kita harus ketahui. Tentang globalisasi produksi, kita harus ketahui bagaimana sih produk yang kita produksi itu bisa meminimumkan biaya dan memaksimumkan kualitas ya. Itu inti dari globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Next, ini globalisasi pasar, manfaatnya dan globalisasi produksi itu bisa dilihat bahwa kita bisa mengurangi biaya marketing, menciptakan pasar baru, menyeimbangkan cash flow produk. Kalau globalisasi produksi, akses biaya tenaga kerja itu lebih rendah karena kita bisa berinteraksi di berbagai negara tanpa harus melakukan suatu transformasi tenaga kerja. Next. Ini bisa Anda lihat bahwa fasilitas resiko, informasi resiko, reputation resiko, ini semua resiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang mau berorientasi secara global. Next, nah tantangan dari perusahaan yang melakukan bisnis secara global itu dia harus masuk di GATT internasional ini gabungan Arbitration Nation dan WTO World Trade Organization. Nah, ini organisasi-organisasi yang harus kita menjadi anggota agar bisa meminimumkan hambatan perdagangan dan investasi yang kita lakukan kalau perusahaan itu mau melakukan bisnisnya secara global. Next. Nah, pendorong globalisasi inovasi teknologi. Nah, adanya globalisasi teknologi itu bisa dilakukan dengan email, video conference, internet, intranet, transportation advance. Jadi semua komunikasi itu bisa mendorong globalisasi, bukan sebaliknya. Next. Nah, ada globalisasi top model bisa dilihat bahwa contoh ini ya. Next, bisa dilihat aja negara mana yang paling besar ya melakukan perdagangan secara internasional. Terus next ini bisa dibaca saja bahwa pengaruh globalisasi itu akan berdampak ya ke mana peluang pekerjaan baru dan sekaligus ada ancaman di situ. Next. Nah, pengaruh globalisasi pada pekerjaan dan upah. Di situ juga akan terjadi kontroversial di mana ada yang mendukung terjadinya globalisasi, ada yang menentang karena di mana lingkungan yang kita hadapi itu sangat kompleks untuk kita bersaing. Next. Bisa dibaca nanti saya akan berikan materi pendukung untuk informasi lebih jauh tentang itu ya. Nah, pengaruh globalisasi terhadap tenaga kerja dan lingkungan pasar itu kalau globalisasi itu bisa merendahkan standar tenaga kerja, dia juga bisa mengeksploitasi pekerja di negara miskin misalnya,
atau perusahaan mendukung masa depan ya. Next. Next. Ya, enter. Oke. Nah, globalisasi dan ketimpangan pendapatan. Nah, globalisasi itu akan berdampak pada bisnis kita, itu akan berdampak secara makro di negara tersebut. Income inequality debate maksudnya ketimpangan dalam negara, orang yang miskin di negara berkembang mendapatkan manfaat dari ekonomi terbuka. Dia bisa berdagang secara global, jadi sehingga ketimpangan pendapatan bisa teratasi. Kalau ketimpangan lain itu seperti investasi dunia tumbuh lebih cepat dibanding dengan negara kaya. Itu kalau adanya income equality terjadinya karena globalisasi. Next lagi bisa dibaca ini ya. Nah, pengaruh globalisasi pada budaya ini juga bisa berdampak positif dan negatif ya. Kita bisa contoh sekarang bahwa merusak keanekaragaman budaya, jadi banyak budaya-budaya import dari negara lain, itu bisa mengganggu norma yang terjadi di perusahaan atau di negara tersebut ya. Next. Oke. Nah, ini ada satu contoh bahwa konsumen global. Konsumen global itu ada artificial influence di mana konsumen global itu kita harus next for main business international ya. Ini pemain bisnis internasional harus melihat multinational corporation atau dia bisnis kecil dan entrepreneur atau dia perusahaan yang terlahir dari kondisi global. Nah, ketiga kondisi ini perusahaan kita itu masuk di mana? Apakah kita masuk di multinational corporation atau di bisnis kecil entrepreneur atau perusahaan yang sudah terlahir di dalam kondisi global? Contoh kalau UMKM di Indonesia itu perusahaan kecil dan individu semakin aktif perdagangan dan berinvestasi di internasional, sehingga dia sangat membutuhkan satu inovasi untuk merelabel produk-produknya agar bisa bersaing di bisnis internasional. Kalau multinational corporation adalah UMKM yang melakukan pemasaran atau dia membuka cabang di negara-negara selain Indonesia. Ini pemain bisnis internasional adalah salah satu contoh bagaimana kita nanti membandingkan bagaimana dampak perusahaan kita kalau kita tidak berinovasi. Saya kira cukup untuk pengantar TM2 ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan pengolahan kasus ya dan materi untuk melengkapi pertemuan 2. Assalamualaikum, see you.